imitatio, viva professores Prodo. Panggil saja aku Prodo imitatio. Saudara-saudara, jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri. Di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu pada gelar, terutama gelar kesarjanaan. Manakala untuk memperoleh gelar itu sulit, harus bersusah payah, kerja keras, berkorban waktu, pikiran dan tenaga serta dana. Muncullah seorang dewa penolong yang siap memberi gelar dari S1, S2, S3. Bisa apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Siapa dewa penolong itu? That's me. Prodo imitatio. Saudara-saudara, kitab-kitab ini adalah buku-buku tebal yang sengaja aku susun bersama tim dari universitasku. Coba lihat, ada kitab 1000 gelar, kitab kiat-kiat jual beli gelar, masa depan cemerlang bersama Prodo imitatio, seni berpikir negatif, dan lain-lain. Kitab-kitab ini kalau disusun dapat menjadi tempat duduk. Siapa yang berkenan pesan, hubungi saja University of Zuzulapan yang pusatnya di Amarakua. Tetapi cabangnya ada di sini. Ya, aku sendiri, Prodo imitatio rektornya. Saudara-saudara pasti penasaran, bagaimana bisa orang-orang jual beli gelar? Dengan mudah aku jawab, bisa. Kenapa tidak? Akan aku jelaskan mengapa. Dulu, di zaman raja-raja hidup, sebagai penghargaan pada para pengikutnya, dia memberikan gelar dan kedudukan supaya mereka merasa terhormat dan memartabat. Nah, lihat ini baik-baik. Ini di masa penjajahan bangsa asing. Untuk menggoda para bumiputra supaya mereka merasa terhormat, mereka memberikan gelar pada siapa saja yang punya uang. Gelar itu melekat dan orang itu merasa menjadi bangsawan, menak, raden. Padahal tidak. Dulu di tanah Sunda ada sebutan Raden Sabenggol Sakancing Bedol. Maksudnya dia membeli gelar itu seharga 1 benggol. Pakaiannya penuh kancing emas imitasi. Kalau ditarik sekali saja, rantak. Setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, sejumlah perguruan tinggi berdiri. Program S1, S2, S3 pun banyak. Ibarat mendaki gunung tinggi dengan susah payah. Peluang itu muncul bagiku yang tumbuh dengan kemalasan. Mengapa kemalasan? Orang tuaku kaya raya. Dulu waktu aku pergi ke sekolah, aku tuh malas. Aku bilang saja kepada ibuku, telepon kepala sekolah, bilang bahwa aku sedang sakit. Lalu apa hasilnya? Aku tetap naik kelas. Dikatrol dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Aku hidup dengan irama uang yang meradang di mana-mana. Jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tapi aku tak siap menerima tantangan. Ketika harus bersaing menjadi seorang doktor dan guru besar, aku gagal total. Aku meminggirkan diri pelan-pelan dan bergabung dengan University of Zuzulapan dari Amarakua itu. Di sana sejumlah orang berkumpul untuk berbisnis jual beli gelar. Semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uang terkumpul. Orang-orang senang membeli gelar dan memberedel di depan namanya. Dari gelar S1, S2, S3.
Bahkan profesor dan honoris causa pun banyak dan berani bayar tinggi. Aku sering bernyanyi sambil menghitung untung. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon bergelar. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon bergelar. Nah, ini pohon gelar, lambang University of Zuzulapan. Indah bukan? Demikian promosiku. Saudara-saudara berminat, hubungi saja aku. Saudara-saudara, sekarang aku menjadi penghuni Hotel Prodeo, tempat di mana curut dan kecoa suka datang bertandang. Menteri Pendidikan Manaboa telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar. Bisnis jual beli gelar? Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga banyak berbisnis jual beli gelar. Sebagaimana diberitakan pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lai Apusi alias Prodo Imitatio yang selama ini telah berhasil memwisuda orang-orang penting di Manaboa ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya masuk koran juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita tanpa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak sarjana, magister dan dokter palsu. Di Manaboa ini banyak sarjana palsu. Ada 50 orang dokter, 157 magister, dan 333 sarjana di berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Mereka menjadi orang-orang penting di Manaboa ini. Mereka menjadi orang-orang penting di Manaboa ini. Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu. Meski aku di sini, aku banyak tangan kanan. Kawan-kawanku di sana banyak tangan kanan nih. Banyak tangan kanan. Banyak kawan-kawanku di luar sana dengan gigih dan bertahan dalam bisnis jual beli gelar. Bisnis jual beli gelar. Sepanjang masih banyak orang-orang memerlukan gelar tanpa harus bersusah payah. Asalkan punya uang, bisnisku tak akan mati. Seperti seorang pelacuran. Sepanjang banyak laki-laki hidung belang mata bongsang bertandang ke sarang-sarang kenikmatan ranjang, sepanjang itu juga bisnis esek-esek laku keras bak kacang goreng. Seharusnya yang ditangkap itu bukan penjualnya, tetapi pembelinya. Di negeri ini aneh. Pelacur ditangkapi, dirazia malam-malam. Tetapi para hidung belangnya dibiarkan bebas berlalu lalang. Termasuk dalam bisnis gelar ini. Yang ditangkap penjualnya, tapi pembelinya dibiarkan bebas tanpa sanksi apa-apa. Bahkan banyak dari mereka yang jadi orang-orang penting di Manaboa ini. Yang seharusnya ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Yang seharusnya ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Maaf saudara-saudara, perlu saya tegaskan kembali bahwa bisnis jual beli gelar hanya terjadi di Manaboa, bukan di Indonesia. Terima kasih.